Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Julianto dan juga di sini ada anggota kelompok saya, Pradipa Rizky Haryoga. Di sini kami akan mempresentasikan untuk proyek eh, pemrograman mobile dari kelas B yang diampu oleh UIK Arfiani. Dan di sini untuk topik atau tema yang saya ambil mengenai proyek saya itu mengenai eh, bank sampah. Nah, untuk pembagian job desk-nya sendiri di sini Pradipa Yoga yaitu mengambil bagian untuk pembuatan form login dan saya sendiri untuk pembuatan menu dan database yang ada bagian utamanya di bagian menu activity-nya. Mungkin untuk penjabaran awal seperti itu mengenai pembagian job desk. Untuk lebih detailnya, pembagian form login akan dimulai dari yoga pada programnya. Monggo, Pradipa. Ya, yang pertama di sini terdapat pada tab form login terdapat jenis pengkondisian if else. Jika login yang kita isikan berisi username dan password yang sesuai aturannya, maka login akan berhasil dan sukses. Namun jika kita gagal mengisi username atau passwordnya atau tidak bisa masuk ke inputannya, maka username atau password akan salah dan kembali mengisi ulang lagi. Lalu saya kembalikan lagi kepada teman saya Tatang. Ya, untuk fungsinya seperti itu kurang lebihnya. Mungkin langsung ke ini. Nah, ini untuk running program. Di sini pengkondisian yang dimasukkan yoga tadi adalah uh, semua user atau password yang dimasukkan itu salah, maka isi user yang akan sebagai penyetor sampah ini akan diminta ulang untuk memasukkan user dan password seperti hingga sama seperti ini. Jika salah maka akan tetap disuruh mengulang dan tidak dapat melanjutkan ke halaman loginnya. Nah, misal di sini kita masukkan password yang salah. Nah, maka tidak akan bisa dan user tetap akan diminta untuk memasukkan password yang benar. Nah, untuk selanjutnya ini yang bagian saya pada pembuatan file menunya, menu-menu yang terdapat dalam pembuatan aplikasi bank sampah ini. Di sini saya menggunakan dua field atau dua jenis menu. Yang pertama input data ini yaitu user atau orang yang ingin menyetor sampah itu yang akan dimasukkan ke dalam field database. Nah, dan yang kedua untuk bagian view location. Ini sebagian dari menu yang saya buat, namun cuman kayak untuk menjabarkan untuk mengetahui lokasi bank-bank sampah yang terdekat di sekitar wilayah Jogja. Nah, untuk pembuatannya di sini akan saya menjabarkan mengenai desainnya sedikit yang sudah saya buat. Ini untuk di tampilan menu awal yang saya tarik dari drawable dan ini untuk logo maps yang ada di sini. Nah, untuk bagian di logo ini sampah saya memuatnya di halaman welcome di bagian ini. Ini untuk bagian desain saja, untuk layout.
Dan untuk bagian input di sini saya mengambil inputan button 2 yang akan dipanggil di menu di Java welcome-nya. Nah, di sini dia akan menyeleksi data yang sudah input tadi. Kemudian di bagian view location sini saya membuatnya. Dan untuk ID yang ditaruh di sini maka akan ditangkap di welcome juga di bagian ini. Dan untuk pembuatan URL di sini saya mencarinya berdasarkan lokasi bank sampah yang ada di Jogja. Jadi dia akan otomatis menampilkan maps yang terdekat di wilayah Jogja sekitar. Nah, ini untuk kurang lebihnya desain bagian form login di awal tadi, seperti di awal tadi. Dan ini untuk tampilan update untuk mengedit field atau inputan dari user. Misal user menginputkan nomor atau alamat salah, user bisa kembali mengedit kembali data yang sudah dikirim tadi. Bahwasanya datanya yang diinput itu terdapat kesalahan. Dan di bagian bio yaitu menyampaikan data yang sudah diinput tadi sebagai text view di sini, dan di sini tidak ada fungsi untuk mengedit. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian yang terakhir, ini yang bagian terakhir untuk menampilkan data-data user yang sudah menginputkan atau data-data dari penyetor sampah tadi, urutan itemnya. Mungkin langsung saya jabarkan saja di sini. Saya akan memberi contoh inputan. Misal di sini kita contohkan masukkan nomor HP atau WhatsApp, dan jenis sampah bisa organik atau anorganik, atau yang nggak bisa tidak hancur secara permanen, dan tanggal pengiriman atau tanggal store, dan berat sampah, alamat, nah misal ini inputan dari penyetor sampah, user langsung bisa menyimpan, dan kemudian data akan ditampung masuk ke data helper atau ke database-nya. Nah, di sini juga user tadi bisa melihat menu, lihat, update, dan hapus. Untuk melihat lebih detailnya ini seperti ini. Nah, di sini sistem kerjanya setelah user memasukkan, maka user bisa menunggu. Jika belum ada konfirmasi atau lebih dari lewat 1 hari penjemputan, maka user bisa komplain atau menghubungi nomor dari si pengelola aplikasinya. Dan untuk update yaitu berupa editan dari user, misal data ada yang salah, entah nomor berat sampah, tanggal, atau alamat. Dan untuk menu hapus yaitu mendelete semua inputan yang sudah diinputkan. Dan untuk maps di sini yang saya jabarkan tadi menampilkan untuk bank-bank sampah yang ada di Jogja sekitar, nah mulai ini daerah sekitar Imogiri, ini enggak di wilayah kota. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya untuk menampilkan saja pemberitahuan untuk lokasi terdekat, biar user atau penyetor dapat
mengetahui letaknya yang terdekat dari bank sampah itu yang mana. Dan untuk menu update di sini saya akan contohkan, misal dari user ingin mengganti, misal dari ini dapat kesalahan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini untuk memperbaiki alamat atau misal terdapat kesalahan dalam si user menginputkan feed atau eh, yang salah yang dimasukkan user. Mungkin itu saja untuk aplikasi yang kami buat. Cuman terdapat dua field jenis menu atau dua sistem yang bekerja, yaitu mengenai jenis penampungnya menggunakan database dan fungsi view location sebagai penampil atau lokasi. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjabaran project untuk field feed dan itu tadi. Dari Yoga mungkin ada yang tambahkan? Ya, mungkin cukup itu saja, Cukup itu ya. Mas Tatang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Uh, untuk kurang dan lebihnya yang mohon maaf. Kami dan dari kelompok ini terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.